Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tanah luas klan kuno ditutupi tanah hitam. Tempat ini berbeda dari keindahan halus klan langit. Di sini, itu luas dan kasar. Secara khusus, bumi hitam akan memberi orang perasaan ditekan. Tetapi pada saat yang sama, dunia yang luas akan menyebabkan penindasan ini menyebar ketika seseorang memandang ke cakrawala. Seolah-olah menghirup aura klan kuno bisa membuat orang menyatu dengan tempat ini. Berbeda dengan klan Celestial, klan kuno adalah monarki lengkap. Klan kuno dibagi menjadi 3 negara, Si kuno, Dao kuno, dan Ji kuno. Kekuatan 3 kaisar kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar langit. Di sini, kekuatan keluarga kerajaan memerintah tertinggi. Itu menciptakan tekanan tak terlihat yang menyelimuti tanah dan hati setiap anggota klan kuno. Di istana kekaisaran klan langit, ketika ada bahaya, semua orang memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka. Namun, di klan kuno, hanya ada 2 ekstrim. 1. Penyusup itu mati. 2. Seluruh klan punah. Ini adalah klan kuno, itu adalah sesuatu yang diwarisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan ditertawakan oleh klan Celestial, tapi ini adalah kekuatan yang diinginkan oleh setiap generasi kaisar langit. Kaisar klan kuno adalah langit dan mewakili leluhur kuno. Darah bangsawan mereka tidak bisa dihapus oleh kekuatan apapun. Klan kuno sangat menghormati Bloodlines. Bahkan Grand Empirines tidak punya hak untuk menyingkirkan seorang kaisar kuno. Dalam hal budidaya, Grand Empirine adalah penjaga klan, tetapi dalam hal kekuatan, kaisar kuno bisa memerintahkan setiap anggota klan. Jika pernah ada konflik ketertiban antara kaisar kuno dan Grand Empirine, maka jauh lebih banyak orang akan mendengarkan kaisar kuno atas Grand Empirine. Ini sangat berbeda dari klan Celestial. Di klan Celestial, Jiudi telah berani skema melawan kaisar surgawi, dan bahkan membunuhnya. Tetapi di klan kuno, meskipun Grand Empirine kuat, mereka tidak akan pernah melukai kaisar kuno manapun. Ini karena hukum yang ditetapkan oleh Grand Empirine terkuat di benua astral abadi. Dia akan melindungi 3 klan-klan kuno, eksistensi yang bisa menjadi satu-satunya kaisar kuno. Di tengah-tengah 3 klan terletak tanah suci klan kuno, di mana Grand Empirine terkuat berada. Wang Lin telah belajar tentang klan kuno dari Xuan Luo di dunia gua dan dari catatan di sekte yang ungu. Akibatnya, Wang Lin tidak hilang seperti ketika ia pertama kali memasuki klan Celestial. Namun, klan kuno terlalu besar dan Wang Lin tidak memiliki peta ke Dao kuno. Dia perlu menemukan peta sebelum dia bisa menuju ke Dao kuno. 3 klan-klan kuno adalah Si kuno, yang paling kuat, kuno Ji, yang paling bersatu, dan Dao kuno, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, tetapi juga yang terlemah. Wang Lin berjalan di bumi yang hitam dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berlutut dan meraih segenggam tanah. Dia meletakkannya di sebelah hidungnya. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan di sana yang membuat garis keturunan kunonya bergetar. Guru, murid telah tiba di klan kuno. Wang Lin berdiri dan berjalan maju. Sebelum Wang Lin, ada kota raksasa. Kota ini sepenuhnya terbuat dari semacam batu hitam. Batu ini sangat kasar tetapi mengeluarkan perasaan mendominasi. Perasaan mendominasi ini tampaknya berada di dalam inti dari setiap anggota klan kuno. Di dalam kota, semua bangunan itu kasar dan sangat besar. Anggota klan kuno dengan cepat bergerak melalui kota. Ada pria kekar dalam baju besi kulit yang terus-menerus berteriak. Orang normal yang melihat mereka akan segera mengungkapkan ketakutan dan menghindarinya. Ada kerumunan di luar kota, sangat hidup. Wang Lin jauh dari gerbang kota. Dia tidak memilih untuk masuk dan malah berdiri di sana, menatap mereka. Dia melihat iblis kuno, dan dewa-dewa kuno. Meskipun ukuran mereka sama, bintang-bintang di antara alis mereka, di mata kiri mereka, dan di mata kanan mereka memberi Wang Lin perasaan yang akrab. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat begitu banyak anggota klan kuno. Ada 7 pria kekar mengenakan baju kulit di luar gerbang. Masing-masing dari mereka memiliki bintang yang berkedip di antara alis mereka atau di mata mereka.
Mereka memandang orang-orang di luar gerbang dengan tidak sabar dan bahkan akan meneriaki mereka. Setelah memasuki kota Blackstone, segera hamburkan dan tinggal di kota selama 3 hari. Tanpa perintah tuan kota, tidak ada yang diizinkan keluar. Saat pria kekar meraung, gerbang kota yang hidup perlahan menjadi sunyi. Mereka yang ingin memasuki kota mempercepat langkah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, bagian luar kota itu kosong, menciptakan kontras yang sangat besar dibandingkan dengan pemandangan yang semarak dari sebelumnya. Anggota klan kuno yang telah memasuki kota dengan cepat bubar, sehingga tidak banyak tokoh terlihat di dalam kota. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah hampir 100 pria kekar dengan baju besi kulit berdiri di berbagai sudut kota yang kritis. Pandangan mereka kadang-kadang di gerbang kota dan kadang-kadang di gedung menjulang di pusat kota. Kekosongan tempat ini mengungkapkan sosok Wang Lin dan menarik perhatian 7 pria kekar di luar kota. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menarik pandangannya dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Tidak ada yang kuat di kota ini. Giok peta yang diinginkan Wang Lin harus sedetail mungkin, dan hanya yang kuat yang akan memiliki giok seperti itu. Tapi ketika dia berbalik, sebuah suara datang dari belakangnya. Berhenti. 2 dari 7 pria kekar segera berjalan mendekat. Mereka berdua memiliki 5 bintang dewa kuno di antara alis mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat keduanya datang ke arahnya. Kedua lelaki kekar itu menatap tajam. Salah satu dari mereka tampak tidak ramah dan berteriak, "Kamu siapa? Dari mana kamu?" Wang Lin perlahan berkata, "Wang Lin, kamu sudah lama berdiri di sini dan masih belum memasuki kota. Keluarkan token identifikasi Anda." Pria kekar lainnya mengulurkan tangan kanannya. Pria kekar berbicara sekali lagi. "Juga, ungkapkan tanda klanmu." Wang Lin samar-samar tersenyum dan 9 bintang perlahan muncul di antara alisnya. 9 bintang mengeluarkan cahaya hantu dan membuat Wang Lin terlihat tidak berbeda dari anggota klan kuno. Saat 9 bintang muncul, 2 pria kekar terkejut dan pupil mereka menyusut. Mereka mundur beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Mereka sangat hormat dan berisi sedikit kegembiraan. Perubahan mendadak mereka menarik perhatian 5 orang lainnya di luar gerbang kota. Setelah melihat 9 bintang di antara alis Wang Lin, mereka segera berjalan ke atas dan menggenggam tangan mereka. Wang Lin cukup terkejut, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan kuno. Dia tahu tentang lanskap dan struktur sederhana, tetapi bukan tradisi daerah itu. Wang Lin berspekulasi tentang hal ini. "Warisan saya dari Yemo tidak lengkap dan saya tidak memiliki banyak ingatannya. Saya hanya tahu bahwa di klan kuno, tidak peduli dari 3 klan mana mereka berasal, mereka terdiri dari dewa kuno dan iblis kuno. Dari penampilan mereka, tidak ada banyak orang dengan 9 bintang di klan kuno. Atau mungkin tempat ini agak jauh." Wang Lin mengungkapkan senyum tipis. "Tidak ada salahnya. Apakah Anda memiliki peta batu giok?" Wang Lin bertanya dengan santai. Tidak banyak orang yang bisa memahaminya dalam klan Celestial karena ini bahasa yang unik bagi klan kuno. Pria kekar itu terkejut tetapi tidak mengajukan pertanyaan. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul. Jadinya sama di klan Celestial dan kuno, tetapi aura yang diperlukan untuk membukanya berbeda. Giok kecil ini tidak lengkap dan hanya memiliki peta perkiraan. Pria kekar dengan hormat mengeluarkan batu giok. Wang Lin mengambilnya dan kekuatan kunonya menyapu. Giok ini memang sangat sederhana, seperti yang dikatakan pria itu. Itu hanya memiliki detail tentang negara-negara terdekat, dan semakin jauh, semakin buram itu. Tetapi melalui peta di batu giok, dan dengan pemahaman Wang Lin, dia sekarang tahu bahwa 12 negara di bagian utara milik si kuno. Pergi ke selatan, membelah menjadi 2 arah, adalah Ji kuno dan Dao kuno, membentuk segitiga. Kota Blackstone ini berada di tepi negara Musang dari si kuno. Wang Lin memegang batu giok dan perlahan bertanya, "Aku ingin tahu, mengapa kota ini disegel?" Salah satu dari 2 pria kekar menanggapi Wang Lin dan tidak menahan apapun. "Saya menerima perintah dari penguasa kota untuk membersihkan gerbang kota Blackstone dalam 1 dupa waktu untuk menyambut kedatangan Pangeran Jidu dan kedatangan Duta Besar Dao kuno." "Duta Besar Dao kuno?"
Saya baru saja keluar dari kultivasi pintu tertutup dan tidak tahu tentang ini. Ceritakan detailnya. Mata Wang Lin menyala dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Burli itu tidak ragu untuk menanggapi dengan hormat. Si kecil ini tidak tahu banyak tentang duta Dao kuno. Tetapi rumornya adalah bahwa keluarga kerajaan Dao kuno telah mengirim orang keluar selama ratusan tahun untuk mencari wanita cantik. Dikatakan bahwa Kaisar Dao kuno mencari untuk memilih selir. Mengenai apakah hal ini benar, si kecil ini tidak tahu. Namun, dengan adanya pangeran yang menemani mereka, itu berarti Kaisar kuno pasti setuju, atau penguasa kota tidak akan memerintahkan kota itu untuk disegel, pria kekar itu menjelaskan. Memilih selir, Wang Lin kaget dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa Kaisar Dao kuno, tempat yang akan dia lindungi, mengirim orang ke dua negara lain untuk memilih selir adalah hal yang tidak masuk akal. Namun, karena saya bisa bertemu orang-orang Dao kuno di sini, mereka harus memiliki peta terperinci untuk menuju ke 12 negara Dao kuno. Ini menghemat waktu saya dalam mencari peta. Setelah merenung sejenak, Wang Lin akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat ke arah kota. Langkah kaki datang dari kota dan kemudian dua regu tentara berbaju hijau bergegas keluar dari gerbang. Ada hampir 1000 orang di antara kedua tim. Mereka dengan cepat keluar kota dan mengeluarkan aura membunuh. Pada saat yang sama, 3 orang keluar dari kota. Orang yang berada paling depan di antara ketiganya adalah seorang pria kekar. Tingginya hampir 10 kaki dan jelas jauh lebih tinggi dari yang lain. Dia mengenakan baju besi emas dan jubah merah. Dia memberikan rasa tertekan tanpa merasa marah dan berjalan maju dengan langkah besar. Di belakang pria kekar berbaju besi emas, di sebelah kiri, ada seorang pria parubaya. Dia adalah seorang pria parubaya tampan yang mengenakan kemeja biru seperti seorang kultivator dan memancarkan aura surgawi. Pria ini memiliki 3 helai janggut di dagunya, kulitnya putih, dan dia memegang kipas angin berwarna hitam. Meskipun dia memancarkan aura surgawi, matanya jelas terlihat seperti setan. Mata kirinya memiliki kabut aneh yang berputar-putar di dalamnya. Orang terakhir berdiri di sebelah kanan. Dia adalah seorang pemuda berkulit hitam. Dia memiliki ekspresi dingin, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kekerasan dan niat membunuh di matanya. Dia berdiri di sana seolah-olah ada api yang menyala di dalam dan di luar tubuhnya, tetapi api ini dingin. Keduanya jelas memperlakukan pria kekar itu sebagai pemimpin mereka. Dia berjalan melewati 2 tim tentara dan melihat ke kejauhan. Dia sepertinya mendeteksi sesuatu dan menoleh untuk melihat Wang Lin. Bukan hanya dia, tapi 2 orang di belakangnya menoleh pada saat bersamaan. Tatapan mereka tertuju pada 9 bintang di antara alis Wang Lin dan mata mereka berbinar. Salam, Dewa Penguasa Kota, Raja Iblis, dan Raja Iblis. 2 pria kekar berlapis kulit di sebelah Wang Lin dan 5 orang di luar gerbang semuanya berlutut tanpa ragu-ragu. Mereka sangat hormat. Namun, pria kekar dengan baju besi emas mengabaikan mereka. Dia memandang Wang Lin dengan bingung. Sesama anggota klan ini sangat asing. Saya penguasa kota-kota Blackstone. Saya bertanya-tanya, apakah sesama anggota klan membutuhkan bantuan? Pria kekar dengan baju besi emas menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Saya Kongsi. Pria parubaya berbaju biru dengan mata iblis tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Hanya pemuda berjubah hitam yang memandang Wang Lin dan tetap diam. Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya. Namaku Wang Lin. Secara kebetulan, aku mendengar bahwa pangeran dan duta Dao kuno sedang mampir. Aku ingin bertemu mereka jika kamu mau, tetapi jika tidak nyaman, aku akan pergi. Dia tidak memiliki rasa sombong karena tingkat kultivasi dan statusnya yang tinggi. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Jika orang lain menghormatinya, dia secara alami akan membalas hormat. Sejak kamu datang ke sini, kamu adalah tamu kami. Saudara Wang dapat tinggal dan menunggu bersama kami. Pria kekar berbaju besi emas tersenyum. Melihat pihak lain, terutama ketika dia merasakan kekuatan dewa kuno dari pria kekar ini, Wang Lin merasakan perasaan yang akrab. Dia tersenyum sambil melangkah maju dan tiba di samping mereka bertiga. Saudara Wang juga seorang dewa penguasa dan mungkin juga telah lulus ujian kedua. Kamu seharusnya sudah memasuki tahap penggabungan iblis dan pemurnian iblis. Bagaimana kemajuanmu?
Pria kekar itu memandang Wang Lin dan tersenyum. Menggabungkan iblis dan memurnikan iblis. Hati Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tetap sama. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berbicara. Dari penampilannya, dia tidak mengeluarkan aura iblis atau iblis, artinya dia masih mencari tahu. Liang Yun, ini sama saja dengan tidak bertanya, kata pemuda berbaju hitam itu dengan dingin. Tatapannya menyapu Wang Lin dengan sedikit rasa jijik. Meng Luo, pria kekar dengan baju besi emas mengerutkan kening saat dia melihat pemuda berpakaian hitam. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dengan senyum pahit. Saya kira Wang Lin telah melihat bahwa Meng Luo ini adalah Raja Iblis dan kepribadiannya buruk. Saya harap saudara Wang tidak terlalu keberatan. Penyambungan, peleburan, dan pemurnian ini memang terlalu sulit. Saya belum membuat banyak kemajuan pada diriku sendiri. Pria kekar berbaju emas meminta maaf. Tidak masalah, Wang Lin tersenyum. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Mereka mengobrol lebih lama. Pria kekar berbaju besi emas dan Kongsi mencoba menentukan asal-usul Wang Lin, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Lambat laun mereka kehilangan niat untuk berbicara dan terdiam. Keheningan tidak berlangsung lama sebelum Wang Lin menyadari sesuatu, dan dia dengan santai melihat ke langit. Kongsi telah memperhatikan Wang Lin, dan setelah melihat tindakan Wang Lin, dia juga melihat ke atas tetapi tidak menemukan apapun. Namun, saat dia hendak menarik pandangannya, matanya menyipit. Pria kekar dan pemuda berbaju hitam juga memandang ke langit dengan rasa hormat dan kegembiraan. Saat ini, langit berubah dan lapisan riak bergema. Gemuruh menggelegar bergema saat tinju muncul dari udara tipis dan meninju langit. Saat suara gemuruh bergema, langit tampak runtuh dan semakin banyak riak yang bergema. Semakin banyak retakan yang muncul, hingga langit tampak seperti akan runtuh. Dua tangan raksasa menerobos langit dan membuka celah besar. Bayangan hijau raksasa setinggi ratusan ribu kaki dengan tanduk di kepalanya merobek langit dan melangkah keluar. Bayangan hijau ini mengenakan baju zirah hijau dan mengeluarkan aura iblis yang mengerikan. Aura iblis ini berubah menjadi kabut yang menyebar tanpa henti ke segala arah. Ini jelas merupakan iblis kuno. Matanya berwarna merah darah dan penuh dengan niat kekerasan. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh saat muncul. Ia mengambil langkah besar keluar dari celah dan mendarat di bumi. Saat kakinya mendarat, gelombang kejut menyebar ke segala arah, membawa tanah seperti gelombang. Saat Wang Lin memandang iblis kuno itu, hatinya bergetar dan matanya menyipit. Ini bukan iblis kuno biasa. Wang Lin segera melihat masalahnya secara sekilas. Dia telah melihat iblis kuno di dunia gua, tetapi, seperti dewa kuno, kecuali mereka mengungkapkan tubuh aslinya, mereka terlihat seperti manusia biasa. Tetapi bahkan setelah memperlihatkan tubuh aslinya, mereka akan mempertahankan kesadarannya dan tidak jatuh ke dalam kegilaan. Yang paling penting, aura setan yang dikeluarkan oleh setan kuno ini sama kuatnya dengan para penggarap Empirin Exalt. Saat iblis kuno menginjak bumi dan mengeluarkan raungan, pria berbaju besi emas, Raja Iblis, dan pemuda berjubah hitam berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam, Pangeran." Bukan hanya mereka, tapi 1000 tentara di samping semuanya berlutut dan bersemangat. Bahkan orang-orang di dalam kota yang melihat iblis kuno semuanya merasakan hati mereka bergetar dan berlutut di tanah. Satu-satunya orang yang tidak berlutut di dalam dan di luar kota adalah Wang Lin. Pria lapis baja emas segera menyadari bahwa Wang Lin tetap berdiri. Dia terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kongsi juga sama, dan bahkan pemuda berbaju hitam pun mengungkapkan teror. Bagaimana seorang pangeran bisa membuat Wang Lin berlutut? Bahkan seorang Grand Empirin pun tidak bisa membuat Wang Lin berlutut. Bahkan sebelum Kaisar Langit, Wang Lin hanya perlu menggenggam tangannya. Wang Lin dengan tenang melihat iblis kuno yang mengaum dan melihat orang yang berdiri di atas kepalanya. Dia mengenakan jubah kerajaan dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat biasa saja namun memiliki temperamen yang tak terkatakan. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju biru. Dia tampak cukup muda, dan ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia terkejut. Pemuda berjubah kerajaan juga melihat Wang Lin, satu-satunya yang berdiri. Langit bergemuruh sekali lagi.
Pemuda itu mengangkat kepalanya dan tidak lagi menatap Wang Lin saat dia melihat kembali ke langit. Bayangan besar lainnya keluar dari celah yang telah terkoyak. Bayangan ini sedikit lebih kecil, dan ketika melangkah keluar, terlihat 2 tanduk di kepalanya dan tubuhnya berwarna hitam. Itu adalah iblis kuno. Mata iblis kuno ini juga merah dan dipenuhi kegilaan dan kekerasan, seolah-olah akan kehilangan kendali. Ia melolong. Ada 7 orang berdiri di atas kepalanya. Di antara ke-7 orang tersebut terdapat 5 pria dan 2 wanita. Mereka menggenggam tangan pemuda itu, dan ketika mereka melihat ke tanah, perhatian mereka tertuju pada Wang Lin, yang merupakan satu-satunya orang yang berdiri. Anggota klan saya tidak sopan. Kalian semua melihat sesuatu yang memalukan. Pemuda itu tersenyum pada 7 orang di atas iblis kuno. Lalu dia berbalik untuk melihat pria kekar dengan baju besi emas di sebelah Wang Lin. Liang Yun, apakah dia rekrutan barumu? Melapor pada pangeran. Aku tidak kenal orang ini, dia baru saja muncul di sini. Katanya, dia ingin bertemu dengan pangeran. Orang yang rendah hati ini salah membiarkannya tinggal. Orang yang rendah hati ini akan membunuhnya sekarang juga. Pria besar berbaju besi emas mengungkapkan kemarahan dan niat membunuh. Tidak dibutuhkan, kata sang pangeran dengan dingin. Matanya berbinar dan menatap Wang Lin. Tuo Luo, bunuh dia. Setelah pangeran berbicara, iblis kuno setinggi ratusan kaki di bawahnya mengeluarkan suara gemuruh. Ia mengangkat cakar kanannya dan meraih ke arah Wang Lin. Sepertinya dia ingin meraih Wang Lin dan menghancurkannya. Cakarnya yang tajam sepertinya akan membelah ovidnya. Mereka mengandung aura iblis yang mengerikan dan mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan rambut putihnya berkibar. Dia menghela nafas dan berjalan ke depan. Untuk pertama kalinya, dia merasa dia tidak cocok untuk klan kuno. Aku bisa melihat banyak hal tentang kekuatan kekaisaran klan kuno dari masalah kecil ini. Selain mendapatkan peta giok, Wang Lin tetap tinggal di sini untuk melihat seberapa kuat sebenarnya kekuatan kekaisaran klan kuno. Seorang pangeran belaka, bahkan kaisar si kuno, tidak akan membuat seluruh kota berlutut. Dan dia tidak berlutut dan itu sudah mengejutkan semua orang. Pria kekar lapis baja emas itu awalnya sopan, tapi dalam sekejap, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Seolah-olah tidak berlutut adalah kejahatan besar. Adapun sang pangeran, hanya karena dia tidak berlutut, sang pangeran akan mengambil nyawanya. Dari ekspresi sang pangeran, membunuh anggota klan sama saja seperti bernapas. Ini hanya akan terjadi ketika kekuatan kekaisaran telah mencapai titik ekstrim. Yang terpenting, semua orang yang berlutut memandangi sang pangeran dengan rasa hormat dan kegembiraan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka seolah-olah akan melakukan apapun yang diperintahkan pangeran. Karena si kuno seperti ini, maka Dao kuno juga pasti seperti ini. Mungkin aku tidak cocok untuk tempat ini. Wang Lin diam-diam merenung dan melangkah keluar. Ketika dia mengambil langkah ketiga, cakar iblis kuno mendekat. Semua orang menyaksikan cakar iblis kuno itu tumpang tindih dengan sosok Wang Lin. Sepertinya Wang Lin tertangkap. Setelah semua orang melihat ini, apakah itu pria kekar lapis baja emas, Raja Iblis Kongsi, pemuda berjubah hitam, semua orang berlutut di sana, dan bahkan prajurit lapis baja kulit yang telah memberikan giok kepada Wang Lin, mereka semua memperlihatkan tatapan dingin. Tatapan dingin mereka seakan mengembun menjadi sebuah kalimat. Semua orang yang tidak menghormati kekuasaan kekaisaran akan mati. Suara Wang Lin bergema di dunia. Cakar iblis kuno, yang tumpang tindih dengan tubuhnya, tampak menjadi transparan dan dia dengan tenang berjalan melewatinya. Atau bisa dikatakan Wang Lin telah menjadi transparan dan cakar iblis kuno tidak menangkap apapun. Gemuruh bergema saat Wang Lin berjalan menuju iblis kuno tempat duta Dao kuno berada. Ketika iblis kuno tidak mengambil apapun, kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Tangan kanannya meraih punggung Wang Lin, tetapi mata sang pangeran menyipit. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang berlutut terkejut. Dari pandangan mereka, Wang Lin seharusnya mati, tapi entah bagaimana dia keluar. Pupil mata pria kekar berarmor emas menyusut. Dia juga dewa kuno bintang 9, dan dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Mungkin hanya tubuh Raja Iblis yang bisa begitu aneh. Namun, hati Kongsi sedang kacau. Saat Wang Lin keluar,
dia tidak merasakan kekuatan iblis apapun, tapi ini membuatnya semakin tidak biasa. Dia, siapa dia? Pemuda berbaju hitam adalah yang paling terkejut. Dia adalah Raja Iblis, dan dia pikir dia telah mengetahui Wang Lin. Namun, setelah melihat Wang Lin dengan tenang keluar dari cakarnya, dia menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung. 7 orang iblis kuno datang ke sini dari Dao kuno atas perintah Kaisar Dao kuno. Ketika mereka melihat Wang Lin tidak berlutut, mereka mengira akan menonton pertunjukan. Namun, mereka terkejut ketika Wang Lin keluar, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah masalah dalam si kuno, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, ketika mereka melihat Wang Lin berjalan ke arah mereka, mereka menjadi bingung. Wang Lin tidak cepat atau lambat, dan di belakangnya, cakar iblis kuno telah kembali. Ia mengeluarkan suara gemuruh lagi dan meraih ke arah Wang Lin sekali lagi. Wang Lin sedikit mengernyit dan berhenti. Saat cakarnya mendekat, dia berbalik untuk melihat iblis kuno itu. "Kamu mendekati kematian." Kata-katanya tidak bergemuruh seperti guntur dan dunia tidak berubah warna. Namun, iblis kuno itu menggigil dan kegilaan di matanya menghilang, berubah menjadi ketakutan. Seolah-olah tatapan Wang Lin sudah cukup untuk membuatnya roboh dan merasakan kafan kematian. Raungan iblis kuno itu berhenti dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ia dengan cepat mundur dan berlutut di tanah. Tubuhnya yang besar mulai bersujud pada Wang Lin. Ketika ini terjadi, semua orang di sekitar tersentak dan mengungkapkan keterkejutan dan kengerian. Niat bertarung di mata pemuda berjubah hitam segera menghilang. Tubuhnya gemetar dan dipenuhi keringat dingin. Pria kekar berzirah emas itu menggigil. Dia memikirkan bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Wang Lin. Dia tidak menyangka Wang Lin akan menakuti iblis kuno hanya dengan tatapannya. Pangeran dan wanita di sebelah pangeran terbang ke udara. Mereka menunduk kaget. Harganya sangat menyadari kekuatan iblis kuno ini. Ia bahkan bisa bertarung melawan Empirin Exalt di klan surgawi. Namun, iblis kuno yang kuat ini sekarang sangat ketakutan. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berlutut ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Kamu, ekspresi Pangeran Jidu pucat. Wang Lin mengabaikan semua orang dan mengalihkan pandangannya dari iblis kuno. Saat tatapan semua orang tertuju padanya, dia berjalan menuju iblis kuno. Mata iblis kuno ini awalnya berwarna merah dan mengeluarkan rasa kegilaan, tetapi pada saat ini, ia mengeluarkan rintihan. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia berjongkok di tanah sebagai tanda kepatuhan. Ia tidak berani bergerak. 7 orang di atas kepalanya ketakutan ketika mereka melihat Wang Lin berjalan mendekat. Selain seorang lelaki tua, 6 lainnya semuanya mundur dan meletuskan kekuatan klan kuno masing-masing. Di antara ketujuh, 4 di antaranya telah mencapai 9 bintang dan 2 lainnya telah mencapai tingkat tertentu dalam hal penyilangan, peleburan, dan pemurnian. Yang terkuat adalah lelaki tua yang belum mundur saat Wang Lin mendekat. Ekspresinya sangat berat saat dia mengeluarkan suara gemuruh dan 9 bintang muncul di antara alis dan kedua matanya. Sebanyak 27 bintang. 27 bintang ini memancarkan cahaya seperti hantu dan 3 bayangan besar muncul di belakang lelaki tua itu. Ketiga bayangan berdiri di sana dan menatap Wang Lin yang masuk. Tidak peduli masalah apa yang kamu miliki dengan si kuno, itu tidak ada hubungannya dengan Dao kuno kita. Orang tua itu merasakan kepahitan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin berjalan ke arah mereka. Kelompok 3 Liang Yun memiliki budidaya yang setara dengan Arca Nevault. Mungkin karena perbedaan garis keturunan, ada beberapa perbedaan. Adapun lelaki tua dengan 27 bintang ini, budidayanya setara dengan Void Tribulan. Ketika saya berada di dunia gua, 27 bintang saya belum lengkap dan perlahan-lahan menjadi lengkap selama ratusan tahun saya di klan surgawi, tetapi kekuatan yang dapat saya tunjukkan jauh di atas orang ini. Mungkin ini adalah perbedaan garis keturunannya. Tingkat kultivasi Yemo jelas lebih tinggi daripada 7 warna, jadi itu sebabnya 7 warna mendapat bantuan Li Guang. Tingkat kultivasi Li Guang seharusnya Empirin Exalt menurut pemahamanku tentang kota leluhur. Kemungkinan dia menjadi Ascendant Empirin tidaklah tinggi, kalau tidak dia tidak akan mati. Dari sudut pandang ini, Yemo seharusnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Empirin Exalt.
Dia memiliki 27 bintang yang terintegrasi dan telah melewati ketiga uji coba. Maka anggota klan kuno ini sebanding dengan Empirin Exalt. Klan kuno harusnya serupa dengan klan Celestial dalam hal ini, seharusnya tidak ada lebih dari 1000 orang dengan kekuatan sebesar ini. Wang Lin melangkah ke lengan iblis kuno dan tiba di atas kepalanya. Dia memandang lelaki tua itu, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dan keringat muncul di dahinya. Orang tua itu tidak dapat menahan tekanan dari mata Wang Lin dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebutkan 6 orang di belakangnya. Mereka semua mundur dengan ekspresi pucat. Apakah kalian semua berasal dari kota kekaisaran Dao kuno? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berbicara. Dia mengeluarkan aura seorang Grandmaster dan menciptakan tekanan tak terlihat yang membuat mulut lelaki tua itu mengering dan detak jantungnya semakin cepat. Dia hanya merasakan perasaan ini saat menghadapi kaisar kuno, tetapi yang menyebabkan perasaan itu adalah warisan kaisar kuno. Orang di depannya menjawab dengan kekuatannya sendiri. Ya, aku diberi nama Ye Hai oleh kaisar kuno dan ini adalah perjalananku yang ke-6 mengunjungi si kuno untuk membantu kaisar mencari selil. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berhenti berusaha menahan tekanan dari Wang Lin, malah mengungkapkan rasa hormat. Ratusan tahun untuk memilih selir? Wang Lin mendengarnya lagi dan masih terkejut. Orang tua itu tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Lin dengan santai bertanya, agak menarik. Apakah ada yang sudah dipilih? Kali ini, dengan dipimpin oleh Pangeran Jidu, kami pergi ke 6 negara dan memilih 3 wanita. Yang terakhir adalah di kota Blackstone. Setelah ini, kami akan kembali ke Dao kuno. Orang tua itu merespons dengan cepat dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat menamparkan iblis kuno di bawahnya. Tubuh iblis kuno bergetar dan riak bergema saat 2 wanita cantik berjalan keluar. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka membungkuk pada Wang Lin. Orang tua itu dengan hormat berkata, keduanya adalah orang-orang yang dipilih. Tatapan Wang Lin menyapu kedua wanita itu dan kemudian dia dengan tenang berkata, karena kamu berasal dari Dao kuno, berikan aku peta kota kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin melihat dan berjalan pergi dari kepala iblis kuno. Dia siap untuk pergi. Adapun sang pangeran, Wang Lin tidak menganggapnya layak untuk diperhatikan. Senior, harap tunggu, sang pangeran segera berkata sebelum muncul di hadapan Wang Lin. Dia membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin dan ekspresinya sangat tulus. Junior Jidu menyinggung senior sebelumnya. Saya harap senior tidak keberatan. Tolong beri junior kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Oh, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku? Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Setelah melihat Wang Lin berbicara, sang pangeran menjadi bersemangat dan dia dengan cepat menggenggam tangannya. Saya meminta senior untuk menunggu sebentar. Setelah saya mengirim duta Dao kuno, saya pasti akan memuaskan senior. Setelah Wang Lin mengangguk, sang pangeran segera mengirimkan pesan kepada pria kekar berbaju besi emas di bawah. Tolong undang Nona Songzi untuk pergi bersama duta Dao kuno. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian biru keluar dari gerbang kota. Penampilannya tidak sempurna, tapi dia memiliki temperamen yang murni. Saat dia berjalan keluar, dia mengangkat kepalanya, dan pada saat itulah Wang Lin menoleh. Tatapan mereka seolah bertabrakan di langit. Angin musim gugur bertiup melintasi bumi yang hitam. Ini adalah musim yang awalnya dingin, tetapi kemudian hangat. Ada pegunungan dan hutan di luar kota Blackstone, dan dedaunan kering beterbangan bersama angin. Daun kuning mati terbang tertiup angin dan jatuh di luar kota Blackstone, menghalangi pandangan pria dan wanita untuk bertemu. Saat daunnya berserakan, Wang Lin menarik pandangannya. Ini adalah wanita yang sangat biasa. Dia memiliki garis keturunan iblis kuno tetapi tidak mengeluarkan aura iblis. Sebaliknya, dia mengeluarkan aura teratai putih bersih. Di bawah mata kanan wanita itu ada tanda lahir. Tanda lahir ini tidak hanya tidak merusak kemurniannya, tetapi juga menambah sentuhan ekstra. Dengan itu, meski dia tidak cantik secara mutlak, dia tetap membuat jantung seseorang berdebar kencang.
Seperti namanya, Songzi sama cantiknya dengan seseorang dalam lukisan. Songzi menyapa pangeran dan sesama penguasa duta besar Dao kuno. Wajahnya sedikit merah saat dia membungkuk pada semua orang. Nama keluargamu Song? Dia orang yang dibicarakan pangeran? Orang tua iblis kuno pulih. Saat dia melihat wanita itu, ekspresinya menjadi serius. Benar, nama belakangnya adalah Song. Sang pangeran tersenyum dan melanjutkan, omong-omong, dia adalah bagian dari keluarga Song Grand Empirin. Namun, keluarga Grand Empirin besar dan dia berasal dari keluarga cabang yang jauh. Namun, di Blackstone City, keluarganya dianggap kuat. Orang tua di atas iblis kuno merenung sejenak dan kemudian menggenggam tangannya ke arah sang pangeran. Terima kasih banyak atas bantuan pangeran. Aku akan membawa wanita ini pergi. Jika dia tidak terpilih, maka kami akan mengirimnya kembali. Bagus, Songzi, ikuti duta Dao kuno. Pangeran sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia tersenyum saat memberi perintah dan kemudian menatap Wang Lin dengan semangat di matanya. Wanita bernama Songzi itu sepertinya menghela nafas, namun kepribadiannya sangat lembut dan dia tidak bisa menolak hal ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan berjalan menuju iblis kuno. Wang Lin berada tepat di jalur wanita itu. Ketika dia sampai di dekatnya, dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat dan kemudian berjalan mengelilingi Wang Lin menuju iblis kuno. Aroma samar memasuki hidung Wang Lin dan perlahan menghilang saat dia pergi. Ketika dia melangkah ke iblis kuno dan di samping lelaki tua itu, angin menyebabkan rambutnya menutupi wajahnya. Namun, hal itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi melankolis dan keengganan di matanya saat melihat kampung halamannya. Kuharap aku tidak terpilih. Aku tidak secantik itu, jadi aku seharusnya tidak terpilih. Bibi Chang dan Kakak Dong masih menungguku. Wanita itu menundukkan kepalanya dan rambutnya menutupi air mata yang samar-samar. Setelah duta Dao kuno menerima Songzi, mereka dengan sopan menggenggam tangan pangeran dan Wang Lin. Iblis kuno tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia melompat menuju celah yang terbuka di langit. Kemudian berubah menjadi kabut hitam dan menghilang ke dalam. Tempat ini sangat jauh dari kota kekaisaran Dao kuno. Bahkan dengan iblis kuno, mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk kembali ke rumah. Setelah duta Dao kuno pergi, pria kekar lapis baja emas itu membawa semua orang kembali ke kota. Sesaat kemudian, bagian luar kota itu kosong, selain Wang Lin, iblis kuno yang gemetar, sang pangeran, dan wanita di belakang sang pangeran. Pangeran Jidu tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Saya masih belum tahu siapa nama seniornya. Bisakah Anda memberitahu saya? Wang Lin memandang sang pangeran dan perlahan berkata, Wang Lin. Jadi ternyata Wang Senior. Senior, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Junior memiliki istana di negeri kegelapan. Jika senior tidak keberatan, kita bisa pergi ke sana dan membicarakan secara detail tentang bagaimana junior akan memberikan kompensasi. Senior atas kelakuan cerobohku sebelumnya. Sang pangeran terlihat sangat tulus dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Melihat betapa sang pangeran begitu hormat sekarang dibandingkan dengan ketidakpedulian sebelumnya, mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Kekuatan kekaisaran masih sangat lemah sebelum kekuasaan. Alasan mengapa keluarga kekaisaran memiliki begitu banyak kekuatan terutama karena Gudao Empirin Agung. Begitu Gudao tidak ada lagi, keluarga kekaisaran akan kehilangan kekuatan seperti halnya klan Celestial. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian mengangguk. Pangeran Jidu sangat senang dan dengan hormat menyingkir, membiarkan Wang Lin melangkah ke iblis kuno terlebih dahulu. Wanita di samping harga ingin berbicara tetapi terpaksa menelan kata-katanya karena tatapan sang pangeran. Setan kuno itu sangat patuh ketika Wang Lin menginjaknya. Meski matanya masih merah, tidak ada lagi kegilaan dan bahkan tidak melolong. Ia melompat ke celah di langit dan menghilang. Setelah menghilang, celah di langit juga menghilang dan kembali normal. Seolah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Namun, saat iblis kuno itu pergi, suara dingin dan agung memasuki telinga Liang Yun, Kongsi, dan pemuda berjubah hitam. Kalian bertiga tidak diperbolehkan menyebarkan berita tentang keberadaan Wang Senior di sini, dan jangan izinkan orang lain menyebarkan masalah ini. Jika ada informasi yang bocor, ketiga keluarga kalian akan musnah.
Suara ini milik Pangeran Jidu. Negara gelap si kuno. Negara ini tertutup kabut sepanjang tahun, itulah asal mula namanya. Rumor mengatakan bahwa di bawah negeri kegelapan terdapat sebuah kebohongan yang menyerupai kabut. Setelah ditangkap oleh leluhur kuno, negara itu telah disegel untuk membentuk negara ini. Di dalam kabut, ada gunung berbentuk tapal kuda. Di atasnya berdiri sebuah istana besar yang memberikan suasana yang kuat. Ada banyak pelayan dan penjaga yang tinggal di istana. Pada hari ini, kabut di atas istana terbelah, menampakkan langit malam. Keretakan besar muncul dan iblis kuno raksasa keluar. Saat iblis kuno muncul, semua orang di dalam istana menyadarinya. Para pelayan dan penjaga semuanya berlutut di tanah. Selamat datang kembali, Pangeran. Suara-suara yang rapi, sikap penuh hormat, dan ekspresi gembira mereka semuanya menunjukkan bahwa Pangeran Jidu adalah eksistensi yang sangat mulia di mata mereka. Setan kuno raksasa itu mendarat di sebuah kotak besar. Alun-alun ini jelas disiapkan untuk iblis kuno sehingga bisa mendarat. Iblis kuno itu mendarat dan berlutut sehingga kepalanya menyentuh tanah. Wang Lin dengan tenang berjalan. Di belakangnya ada pangeran dan wanita yang merasa bersalah. Setelah Wang Lin turun, dia melihat iblis kuno raksasa yang patuh. Iblis kuno ini cukup bagus. Merupakan kehormatan bagi iblis kuno ini untuk menerima pujian senior. Ayah menghadiahkannya kepadaku untuk membantu perjalanan dan melindungiku. Iblis kuno semacam ini jarang terjadi. Dia adalah pejuang si kunoku sebelumnya. Tapi, sayangnya, setelah usia 27 tahun. Bintang-bintang menyatu, dia gagal mendapatkan pengakuan leluhur kuno. Dia terdegradasi kembali menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya. Pangeran menghela nafas setelah dia berbicara. Wang Lin mengangguk. Tatapannya menyapu iblis kuno itu lagi sebelum dia berbalik untuk melihat ke istana. Tindakannya diperhatikan oleh Pangeran Jidu. Setelah sedikit ragu, dia mengatupkan giginya dan berbicara. Jika senior Wang menyukai iblis kuno ini, maka junior bersedia memberikannya kepada senior. Oh, Wang Lin memandang Jidu. Pangeran Jidu juga memandang Wang Lin, dan ekspresinya sangat tulus. Wang Lin perlahan berkata, "Ini kompensasi yang kamu bicarakan?" Senior salah paham, bagaimana iblis kuno raksasa bisa memberi kompensasi kepada senior? Senior, mari kita pergi ke tempat itu untuk berbicara. Pangeran tersenyum dan memimpin Wang Lin maju. Mereka bertiga berjalan ke istana sebelum alun-alun. Istana ini sangat mewah namun tetap mengeluarkan aura sombong. Setelah Wang Lin melangkah ke aula, sang pangeran dengan cepat berjalan ke depan di hadapan Wang Lin. Dia menggenggam tangannya dengan ekspresi yang sangat serius dan tiba-tiba membungkuk. Junior kuno si Pangeran Jidu menyapa empirin pewaris berambut putih. Setelah pangeran berbicara, terdengar tangisan dari wanita di belakangnya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya dan mundur beberapa langkah. Dia sangat terkejut dengan perkataan kakaknya. Empirin Ascendant berambut putih. Klan kuno terus-menerus memata-matai pergerakan klan surgawi, terutama berita tentang kemunculan para penggarap baru yang kuat. Klan kuno secara alami menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Mereka bahkan lebih memperhatikannya daripada 5 Grand Empirin. Lagi pula, kelima Grand Empirin merupakan faktor yang diketahui, namun mereka hanya mengetahui sedikit tentang Ascendant Empirin nomor 1. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Lin, dan tatapannya terhadap Pangeran Jidu berangsur-angsur menjadi dingin. Junior tidak sedang menguji senior. Senior muncul di kota Blackstone, yang dekat dengan laut yang memisahkan kita dan klan surgawi. Senior juga memiliki kekuatan untuk menakuti iblis kuno dengan tatapan, dan kamu tidak mencoba bersembunyi identitasmu dengan memberitahuku namamu. Selain itu, Junior memiliki daftar foto anggota klan surgawi yang kuat, dan foto senior telah ditambahkan. Namun, hanya 3 keluarga kekaisaran yang memiliki akses ke foto-foto ini, jadi orang luar tidak akan mengenali senior. Sang pangeran berkeringat dingin karena tatapan dingin Wang Lin. Namun, dia mengatupkan giginya dan tetap diam. Dia mengeluarkan batu giok itu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia mengambil batu giok itu. Perasaannya menyapu dan dia segera melihat potret 5 Grand Empirin dan semua Ascendant Empirin. Ada banyak Empirin Exalt juga.
Namun, hanya potretnya dan 5 Grand Empirin yang memancarkan cahaya keemasan. Semua potret lainnya tampak sangat biasa.